Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira dari kelas R5G dengan NPM 20212150391. Saya dari kelompok 2. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai etika penyuntingan pada media massa koran. Pokok pembahasan pada materi etika penyuntingan pada media massa koran yaitu pertama, hakikat penyuntingan media massa koran, kedua, etika penyuntingan media massa koran, ketiga, kriteria kelayakan naskah pada media massa koran, dan yang terakhir, yang keempat, strategi penyuntingan media massa koran. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat penyuntingan pada media massa koran. Hakikat pertama, Wibowo 2016 berpendapat penyuntingan media cetak adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Maksud dari kutipan tersebut yaitu penyuntingan pada media cetak adalah proses memperbaiki naskah yang sudah ditulis seorang penulis sehingga naskah tersebut layak untuk diterbitkan oleh lembaga penerbit. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT yaitu contoh kalimat salah, takut tidak terkoneksi dan tidak bisa adaptasi dengan segala yang trendy. Contoh kalimat yang benar, takut tidak terkoneksi dan tidak bisa adaptasi dengan segala trendy. Pada gambar di samping, terdapat kesalahan penulisan pada kata terkoneksi. Seharusnya kata yang benar yaitu terkoneksi. Hakikat yang kedua, NST 2017 berpendapat penyuntingan media cetak adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Maksud dari kutipan tersebut yaitu sebelum naskah diterbitkan, perlunya memperhatikan isi, diksi, ejaan, dan struktur kalimat untuk memastikan pengaliran atau penyebaran isi dari penulis dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT. Contoh kalimat salah. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah UPPRD Kecamatan Palmera memberikan pemahaman kepada pemilik rumah kos tentang kewajiban membayar pajak kemarin. Para pemilik rumah kos diharapkan melek soal aturan pajak usaha dan pajak air tanah. Contoh kalimat yang benar, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah UPPRD Kecamatan Palmera memberikan pemahaman kepada pemilik rumah kos tentang kewajiban membayar pajak kemarin. Spasi. Para pemilik rumah kos diharapkan melek soal aturan pajak usaha dan pajak air tanah. Penjelasannya, dalam kalimat tersebut seharusnya setiap di akhir kata pada kalimat diberi tanda titik. Dan ketika membuat kalimat baru diberi tanda spasi sebelum menuliskan kata pertama kalimat selanjutnya. Hakikat yang ketiga, Saraswati 2012 berpendapat penyuntingan media cetak adalah kegiatan yang menyiapkan naskah siap cetak yang merencanakan dan mengarahkan penerbitan media massa serta mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi, dan gaya naskah orang lain kemudian disesuaikan dengan suatu pola yang dibakukan untuk kemudian memunculkannya ke depan umum dalam bentuk terbitan. Maksud dari kutipan tersebut yaitu naskah yang akan diterbitkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga penerbit. Hal ini untuk memastikan isi dan fakta TypeScript berkenaan
disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak bercanggah atau menyalahi agama, undang-undang, etika, dan norma masyarakat. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT. Contoh kalimatnya, sesuai namanya, fitur ASA bekerja dengan menggunakan sensor pada stereo kamera kaca depan yang mendeteksi objek di depan mobil, lalu memberikan peringatan jika mobil dalam potensi bahaya. Kata kamera pada kalimat tersebut seharusnya dicetak miring atau diberi tanda pembeda karena kata kamera merupakan istilah asing. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuntingan pada media massa koran adalah kegiatan mengedit, merevisi, dan memperbaiki naskah agar layak terbit dengan memperhatikan isi dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Setiap lembaga penerbit memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam menentukan naskah yang layak diterbitkan. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu etika penyuntingan pada media massa koran. Etika penyuntingan pada media massa koran terdapat 6 poin. Pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah. Kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah. Yang kelima, penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Dan yang keenam, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan atau sedang atau telah disunting. Poin pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah. Haryadi 2021 berpendapat, seorang penyunting naskah memiliki kewajiban untuk mencari referensi atau informasi tentang penulis naskah tersebut. Setiap penulis naskah memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda, sehingga penyunting wajib mengetahuinya. Dengan demikian, penyunting dapat dengan mudah menggambarkan karakter atau watak penulis. Maksud kutipan di atas yaitu seorang penyunting sebelum melakukan penyuntingan hendaknya mencari tahu tentang penulis naskah tersebut dengan bertanya langsung kepada penulis naskah tersebut atau kepada seorang editor penerbit atau penerbit untuk mengetahui karakter atau watak penulis naskah. Sehingga seorang penyunting bisa menyesuaikan teks naskah yang akan disunting dengan karakter atau watak penulis naskah. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan penulisan mengenai harga. Dalam EYD, penulisan rupiah bisa disingkat menjadi Rp. Penulisan Rp tidak disertai tanda titik dan spasi setelahnya. Jadi setelah menulis Rp, langsung disertai nominal atau nilai uang yang diinginkan, seperti Rp 600.000. Poin kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Amelia 2019 berpendapat, penyunting naskah sekadar membantu penulis atau pengarang, namun tanggung jawab isi atau materi naskah tetap ada pada penulis, bukan pada penyunting. Oleh karena itu, penyunting naskah sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab penulis. Maksud kutipan di atas yaitu dalam penulisan naskah, seorang penyunting tidak memiliki tanggung jawab atas penulisan naskah tersebut. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab atas penulisan naskah tersebut ialah seorang penulis naskah. Karena penulis naskahlah yang menyalurkan ide-ide dan gagasannya dalam teks naskah tersebut. Seorang penyunting hanya mengatur, memperbaiki, merevisi, serta menyesuaikan dengan suatu pola yang telah ditetapkan. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan penulisan yaitu kurangnya tanda titik. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan tanda baca yaitu kurangnya tanda titik pada kata terakhir kalimat. Setiap kalimat yang ditulis harus diakhiri dengan tanda titik di belakang kata terakhir.
Tanda titik memberi sinyal bagi pembaca untuk menurunkan intonasi ketika kalimat selesai dibaca. Contoh kalimat yang benarnya: menyebarkan distribusi bibit kopi ke wilayah baru seperti Batavia, Cirebon, kawasan Priangan, dan kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Titik. Poin ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Haryadi 2021 berpendapat, hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan naskah adalah terletak pada gaya bahasa. Penyunting naskah tidak dapat dengan mudah mengubah tulisan dalam naskah. Semua penulisan naskah diatur oleh penulis, sehingga penyunting harus mengetahui karakter penulis naskah tersebut. Maksud kutipan di atas yaitu seorang penyunting tidak bisa sembarangan mengubah isi naskah. Seorang penyunting harus mengetahui karakter atau watak dari seorang penulis naskah tersebut. Peran penyunting dalam hal ini adalah dapat menghormati gaya bahasa yang telah ditentukan oleh penulis naskah. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT. Di sini terdapat kesalahan penulisan dalam menulis istilah asing. Dalam kalimat tersebut, kata Smart Pen Medical Record seharusnya dicetak miring atau diberi tanda pembeda karena kata tersebut merupakan istilah asing. Poin keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah. Dewita 2023 berpendapat, sebelum naskah terbit, naskah bersifat rahasia. Hanya penulis, penerbit, dan penyunting yang tahu. Penyunting tidak boleh membocorkan informasi terkait naskah tersebut agar penerbit lain tidak menerbitkan tema yang sama. Hal macam ini dinilai tidak etis. Maksud kutipan di atas yaitu seorang penyunting tidak boleh menyebarkan isi naskah tersebut sebelum diterbitkan karena bersifat rahasia. Hal ini berkaitan dengan hak cipta apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dilanggar, seseorang penyunting akan dikenakan sanksi. Contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT. Di sini terdapat kesalahan penulisan gelar. Dalam koran ditulis IR.II Siti Aisyah, ST, MT, PH.D. Dalam penulisan nama gelar, setelah nama diberi tanda koma, kemudian diikuti gelar pertama. Untuk gelar sarjana teknik dan magister teknik, penulisan yang benar adalah S.T. dan M.T. Setelah penulisan gelar pertama, seharusnya diberi tanda koma untuk penulisan gelar selanjutnya. Jadi, penulisan yang benar yaitu IR.II Siti Aisyah, S.T. M.T. PH.D. Poin kelima, penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Kori 2021 berpendapat, kode etik ini berhubungan dengan kode etik sebelumnya, seperti penyunting wajib menghormati gaya bahasa seorang penulis dan penyunting wajib mencari informasi mengenai penulis. Kode etik tersebut diartikan bahwa penyunting naskah tidak dapat dengan mudah mengambil keputusan dalam menyunting atau mengubah tulisan yang telah ditulis oleh penulis naskah. Penyunting naskah harus mengikuti perintah dari seorang penulis. Maksud kutipan di atas yaitu seorang penyunting sebelum menyunting naskah hendaknya bertanya terlebih dahulu kepada penulis mengenai apa yang akan diubah. Hal ini untuk menghargai naskah dari seorang penulis. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan dalam memilih kata. Kalimat yang salah, selain mengkoneksikan wilayah selatan Bandung dengan selatan Cianjur, tol juga dianggap dapat meningkatkan titik-titik. Contoh kalimat yang benar,
Selain menghubungkan wilayah selatan Bandung dengan selatan Cianjur, tol juga dianggap dapat meningkatkan titik-titik. Penjelasannya, kata mengkoneksikan pada kalimat tersebut merupakan kata yang salah karena bukan kata baku. Sehingga kata baku yang tepat untuk menggantikannya yaitu kata menghubungkan. Poin yang keenam, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan atau sedang atau telah disunting. Amelia 2021 berpendapat, dalam tugasnya sehari-hari ada kemungkinan penyunting naskah menyimpan sejumlah naskah sekaligus. Bisa di atas meja, dalam laci, atau dalam lemari. Akibatnya, boleh jadi naskah tersebut tercecer atau bahkan hilang. Jika hal ini terjadi, bisa saja penulis mengadukan penyunting atau penerbit ke polisi dan akan merugikan pihak penerbit. Jadi, penyunting naskah harus menjaga baik-baik naskah yang masih berada dalam tanggung jawabnya. Maksud kutipan di atas yaitu seorang penyunting harus teliti dalam menyunting naskah. Hal ini untuk menghindari hilangnya naskah yang akan, sedang, atau telah disunting. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT. Di sini terdapat kesalahan susunan kata. Contoh kalimat salah, semua, kata Siti, kembali ke pengendalian diri. Semua yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berinteraksi di media sosial. Contoh kalimat benar, kata Siti, semua kembali ke pengendalian diri. Semua yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berinteraksi di media sosial. Penjelasannya, pada kalimat tersebut telah diubah susunan katanya untuk meningkatkan kelancaran dan keterbacaan naskah berita. Hal ini dapat memperjelas informasi yang akan disampaikan. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu kriteria kelayakan naskah pada media massa koran. Azahra 2017 berpendapat, kriteria kelayakan naskah sebetulnya sangat tergantung dari penerbit yang akan menerbitkan naskah. Namun, ada beberapa kriteria dasar dari kelayakan naskah. Pertama, tidak mengandung sara, pornografi, dan melawan norma. Kedua, naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang standar atau mengikuti pedoman EYD. Ketiga, naskah sesuai visi dan misi penerbit. Dan yang keempat, naskah disusun secara sistematis. Poin pertama, tidak mengandung sara, pornografi, dan melawan norma. Trim 2016 berpendapat, naskah tidak boleh melanggar norma seperti mengandung penistaan sara, ujaran kebencian, pornografi, dan sadisme. Dalam konteks negara Indonesia, naskah dipastikan tidak melanggar Pancasila serta peraturan perundangan yang berlaku. Maksud kutipan di atas yaitu penyunting harus peka terhadap hal yang mengenai sara, ujaran kebencian, pornografi, dan sadisme. Jika naskah mengandung hal tersebut, maka naskah tidak layak diterbitkan karena melanggar norma. Naskah yang layak diterbitkan yaitu naskah yang tidak merendahkan atau mendiskriminasi individu atau kelompok mengenai sara, ujaran kebencian, pornografi, dan sadisme. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus bisa mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tersebut layak siar atau tidak. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan pemilihan kata dalam judul koran, menanti darah segar Muhammadiyah. Contoh judul yang benar, menanti anggota baru Muhammadiyah. Judul tersebut sudah termasuk unsur sara, karena Muhammadiyah merupakan organisasi Islam dan kata darah segar dapat bermakna sesuatu yang bau amis atau sesuatu yang kurang sedap. Seharusnya kata darah segar dapat diganti dengan kata anggota baru. Poin kedua, naskah ditulis dengan bahasa Indonesia
yang standar atau mengikuti pedoman EYD. NST 2017 berpendapat seseorang yang ingin menjadi penyunting naskah pada satu penerbitan harus menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Dia harus paham benar penggunaan huruf kecil dan huruf kapital, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda-tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain. Maksud kutipan di atas yaitu dalam menyunting naskah harus mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku dengan memperhatikan penggunaan huruf, pemenggalan kata, dan tanda baca dengan tepat agar makna dalam naskah tidak ambigu dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan penulisan singkatan. Seharusnya ditulis selanjutnya Jalan M.T. Haryono sampai Jalan Sutoyo Cawang Uki. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan tanda baca, yaitu kurangnya tanda titik pada penulisan singkatan. Seharusnya penulisan M.T. Haryono ditulis seperti M.T. Haryono. Ketiga, naskah sesuai visi dan misi penerbit. Az-Zahra 2017 berpendapat naskah harus sesuai visi, yaitu sebagai cita-cita atau harapan yang dicapai. Sedangkan misi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan penulisan. Maksud kutipan di atas, visi dan misi tersebut merupakan salah satu petunjuk ke penerbit manakah naskah seorang penulis akan diarahkan. Hal ini tergantung pada tema yang ada dalam naskah tersebut yang direncanakan sebelumnya dan tidak keluar dari jalurnya. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan penulisan. Pada kalimat ada hal baik apa hari ini yang ditempel di atas box curhat tersebut terlihat sangat simpel, tetapi maknanya sangat menyentuh hati. Penjelasannya, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan. Dalam KBBI, yang benar adalah kata simple, bukan simple. Poin keempat, naskah disusun secara sistematis. Haryadi 2021 berpendapat naskah yang akan diterbitkan harus dipastikan sudah sistematis. Jika ternyata belum sistematis, tugas penyunting naskah untuk menyistematiskannya. Maksud kutipan di atas yaitu naskah yang akan diterbitkan harus sudah sistematis karena sistematika dalam penulisan sangat penting untuk memudahkan pembaca memahami isi naskah. Dengan sistematis, gagasan dan informasi dalam naskah terstruktur sehingga pesan yang akan disampaikan lebih jelas dan tegas. Selain itu, sistematika menunjukkan tingkat profesionalisme penulis dan penerbit. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan dalam susunan kata. Kalimatnya, mengapa perkembangan sosial boleh berubah, tetapi identitas akan selamanya tetap. Kalimat yang benar, mengapa? Karena perkembangan sosial boleh berubah, tetapi identitas akan tetap selamanya. Penjelasannya, pada kalimat tersebut telah diubah susunan katanya untuk meningkatkan kelancaran dan keterbacaan naskah berita. Hal ini dapat memperjelas informasi yang akan disampaikan. Materi keempat yang akan saya bahas yaitu strategi penyuntingan media massa koran. Widianti 2019 berpendapat penyuntingan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Biasanya penyuntingan menggunakan 4 tahap dan proses pengulangan. Yang pertama, menyunting dengan menghilangkan bagian yang tidak perlu. Kedua, menambah bagian naskah yang kurang efektif. Ketiga, mengganti bagian naskah yang tidak tepat.
Dan yang keempat, mengatur ulang bagian naskah. Poin pertama, menyunting dengan menghilangkan bagian yang tidak perlu. Syahputra 2020 berpendapat, revisi yang dilakukan dengan menghilangkan bagian-bagian naskah yang tidak perlu. Maksud kutipan di atas yaitu menyunting dengan menghilangkan bagian yang tidak perlu adalah salah satu tahap dalam proses penyuntingan atau pengeditan suatu naskah. Ini melibatkan tindakan mengidentifikasi dan menghapus informasi atau bagian teks yang dianggap tidak relevan, tidak penting, atau tidak diperlukan untuk tujuan yang ditentukan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kejelasan, kefokusan, dan kualitas teks tersebut. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT. Di sini terdapat kesalahan penulisan pada kalimat Polrestabes Bandung masih melakukan rangkaian proses penyelidikan terkait kebakaran di gedung Bapelitbang di Balai Kota Bandung. Contoh yang benar, Polrestabes Bandung masih melakukan rangkaian proses penyelidikan terkait kebakaran di gedung Bapelitbang Balai Kota Bandung. Penjelasannya, kata yang dianggap tidak perlu lebih baik dihilangkan untuk membuat naskah lebih ringkas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kata yang dihilangkan pada kalimat tersebut yaitu kata di karena merupakan pemborosan kata. Poin kedua, menambah bagian naskah yang kurang efektif. Fahrani 2020 berpendapat seorang penyunting dapat menambahkan bagian naskah yang kurang efektif, ambigu, ataupun menunjukkan hal yang tidak pantas untuk dipublikasi. Maksud kutipan di atas yaitu menyunting dengan menambah bagian naskah yang kurang efektif adalah salah satu tahap dalam proses penyuntingan atau pengeditan suatu naskah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas naskah dengan memperbaiki atau memperkaya bagian-bagian yang mungkin kurang jelas, kurang informatif, atau kurang menarik bagi pembaca. Ini bisa melibatkan penambahan informasi, penjelasan, ilustrasi, atau contoh yang dapat memperkuat dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, pada kalimat pemasangan itu melengkapi fasilitas energi baru terbarukan di kampus VTUI. Contoh kalimat yang benar, pemasangan turbin angin melengkapi fasilitas energi baru terbarukan di kampus VTUI. Penjelasannya, kalimat pada contoh tersebut kurang efektif, sehingga perlu ditambahkan untuk memperkuat pesan inti dan membuat naskah lebih informatif dan menarik. Dengan menambahkan kata turbin angin, naskah menjadi lebih jelas dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pembaca. Poin ketiga, mengganti bagian naskah yang tidak tepat. Riana 2020 berpendapat, penyunting dapat mengganti naskah yang tak bersubjek dan penggunaan kata yang tidak tepat. Maksud kutipan di atas yaitu penyunting dengan mengganti bagian naskah yang tidak tepat adalah salah satu tahap dalam proses penyuntingan atau pengeditan suatu naskah. Dalam tindakan ini, penyunting mengidentifikasi bagian-bagian naskah yang salah, tidak akurat, tidak sesuai, atau tidak memadai, dan kemudian menggantikannya dengan kata-kata atau frasa yang lebih tepat, benar, atau sesuai dengan konteks. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa naskah tersebut tidak mengandung kesalahan, informasi yang keliru, atau penggunaan kata-kata yang kurang sesuai. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan penulisan pada kalimat, padahal seperti kata Buya Syafi'i, betapapun dibungkus rapi, termasuk dibungkus dengan agama,
Borok itu suatu saat pasti akan ketahuan. Contoh kalimat yang benar, padahal seperti kata Buya Syafi'i, betapapun dibungkus rapi, termasuk dibungkus dengan agama, borok itu suatu saat pasti akan ketahuan. Penjelasannya, pada kalimat tersebut, partikel pun seharusnya dipisah dari kata yang mendahulunya karena bermakna juga. Dan poin yang keempat, mengatur ulang bagian naskah. Syahputra 2020 berpendapat, revisi dilakukan dengan mengatur kembali bagian-bagian naskah yang perlu diatur lagi. Maksud kutipan di atas yaitu menyunting dengan mengatur ulang bagian naskah adalah proses penyuntingan atau pengeditan suatu naskah dengan mengubah susunan, urutan, atau struktur bagian-bagian naskah tersebut untuk meningkatkan kejelasan, kelancaran, atau efektivitas komunikasi. Tujuannya adalah untuk menyusun informasi atau gagasan dalam naskah agar lebih mudah dipahami, lebih logis, dan lebih efisien bagi pembaca. Adapun contoh penyuntingan koran yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, di sini terdapat kesalahan pemilihan kata dalam judul di koran. Menpora Dito staf penuhi panggilan Kejagung. Contoh kalimat yang benar itu, Menpora Dito siap penuhi panggilan Kejaksaan Agung. Penjelasannya, pada kalimat tersebut seharusnya tidak ditulis singkat seperti Kejagung, melainkan seharusnya ditulis Kejaksaan Agung. Hal ini karena untuk meningkatkan kelancaran dan keterbacaan naskah berita. Hal ini dapat memperjelas informasi atau pesan yang akan disampaikan. Simpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu penyunting naskah merupakan suatu tahap mengubah, mengatur, menata kembali, memperbaiki keseluruhan dalam penulisan naskah atas izin penulis. Penyunting naskah juga berpedoman pada kode etik penyuntingan naskah yang bertujuan agar penulisan dalam suatu naskah menarik dan sesuai dengan gaya penulisan semestinya. Adapun kode etik penyuntingan naskah yaitu yang pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum memulai menyunting. Kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Ketiga, penyunting wajib menghormati gaya penulisan naskah. Keempat, penyunting wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah. Yang kelima, penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang akan diubah. Dan yang keenam, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disunting. Berikut adalah daftar pustaka yang ada pada materi ini. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.